Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali di Renungan Pagi. Hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang sangat menarik dari kitab Hosea pasal pertama. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan Hosea pasal pertama, tapi saya akan menjelaskan secara ringkas apa yang tercatat di dalam Hosea pasal pertama. Hosea pasal pertama menceritakan tentang gambaran kasih Allah kepada umat Israel yang tidak setia. Gambaran ini Tuhan tunjukkan melalui kehidupan Hosea sendiri. Hosea diperintahkan Allah untuk menikah dengan seorang perempuan sundal, perempuan yang tidak setia, perempuan yang punya kehidupan yang tidak baik. Dan dari pernikahannya, Hosea mempunyai 3 anak bernama Yisril, yang pertama, yang kedua adalah anak bernama Loruhama, dan yang ketiga bernama Loami. Loruhama artinya tidak disayangi, dan Loami artinya bukan umatku. Pernikahan Hosea dan ketiga anaknya dari hasil pernikahan tersebut adalah gambaran dan nubuatan penghukuman dari Allah kepada Israel yang tidak setia, dan ketidaksetiaan Israel ini akan melahirkan keturunan-keturunan yang tidak setia juga, yang disebut oleh Allah Loruhama, tidak disayangi, dan Loami, bukan umatku. Itulah penghukuman Allah. Penghukuman Allah bukan sekedar penghukuman untuk membinasakan, tetapi penghukuman untuk mendisiplinkan dan penghukuman untuk memurnikan serta memulihkan kehidupan umat Israel sebagai umat Allah. Sebab Allah yang menghukum, tetapi Dia juga Allah yang menyelamatkan. Ayat ke-7, ayat yang penting bagi kita semua untuk kita baca agar kita boleh mengerti bagaimana Allah menyelamatkan umatnya. Ayat ke-7, Tuhan berkata, "Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Tuhan akan menyelamatkan kembali Yehuda. Tuhan akan memulihkan kembali Yehuda ketika Yehuda kembali kepada Allah. Artinya apa? Ketika umat Yehuda kembali memikirkan Tuhan, ketika mereka dapat kembali memahami siapa itu Tuhan, dan ketika mereka kembali mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan mereka, satu-satunya yang disembah dan menjadi pusat dalam kehidupan mereka, di saat itulah Tuhan menyelamatkan mereka. Penghukuman Tuhan adalah akibat dari ketidaksetiaan Israel. Israel tidak setia kepada Allah karena ketika mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah Allah yang lain. Mereka menyembah kepada Baal. Israel tidak setia karena mereka menyembah berhala. Penyembahan berhala adalah ketika kita menggeser posisi Tuhan dengan hal-hal yang lain yang bukan Tuhan, tetapi yang kita anggap bisa menyelamatkan hidup kita. Berhala bukan tentang atau bukan sekedar berbicara tentang patung-patung, atau mungkin kalau berhala modern bagi kita saat ini gadget mungkin, atau hobi-hobi kita yang menyita banyak waktu dan menyita banyak pikiran kita. Tetapi berhala adalah apapun yang kita andalkan selain Tuhan. Bisa jadi pekerjaan kita, bisa jadi keluarga kita, bisa jadi persahabatan kita. Banyak hal ketika kita mengandalkan, melebihi mengandalkan Tuhan, itu bisa menjadi berhala. Dan berhala yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Ketika kita memusatkan kehidupan kita, mengandalkan diri kita, dan merasa bahwa hidup kita adalah pusat dari alam semesta,
Artinya kita sudah menggeser posisi Tuhan dari posisi yang seharusnya dan menempatkan diri kita sebagai Tuhan. Ini adalah hal yang paling berbahaya karena kita seringkali tidak menyadarinya dan kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja. Berhala akan membuat kita jauh dari Allah. Berhala akan membuat kita menjadi musuh Allah. Berhala akan menjerumuskan dan membinasakan kita. Itulah sebabnya ketika kita menyembah berhala, ketika manusia menyembah berhala, kehidupan mereka bukanlah menjadi kehidupan yang tenang. Mereka tidak akan merasakan damai. Hidup mereka penuh dengan ketakutan dan penuh dengan keraguan, karena berhala membawa manusia hidup di dalam bayang-bayang maut. Untuk itulah, mari kita memeriksa diri kita, sebab Allah masih memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk kembali kepada Allah, untuk kembali memusatkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita, kembali mengenal siapa Tuhan, kembali menyembah dan melayani Tuhan. Dan ketika kita kembali, maka kita akan merasakan keselamatan, akan mengalami penyelamatan dari Tuhan. Dan Tuhan akan menyelamatkan umatnya, tetapi bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Artinya keselamatan yang dari Tuhan atau keselamatan yang Tuhan lakukan pada umat Israel pada waktu itu bukan tentang pembebasan dari kerajaan-kerajaan yang menjajah mereka, bukan tentang mengalahkan Babilonia atau Asyur, tetapi memulihkan hubungan Allah dengan umatnya. Itulah pembebasan sejati ketika manusia bisa kembali kepada Allah, bisa didamaikan dengan Allah. Itulah pembebasan atau keselamatan yang sejati, karena itu akan membuat kita mempunyai ketenangan, punya kedamaian dalam kehidupan kita. Dan hal tersebut juga berlaku bagi kita di hari ini, bukan hanya pada Israel di masa lalu. Keselamatan dari Tuhan tidak selalu tentang kesembuhan dari penyakit. Keselamatan dari Tuhan tidak selalu tentang keberhasilan dalam usaha. Tetapi bagaimana kita dapat mengerti rencana Tuhan melalui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi. Bagaimana kita tetap berjuang sebagai umat Allah, dan bagaimana Allah memampukan kita, menolong kita, menguatkan kita, bahkan meneguhkan kita dalam menjalani hidup sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya. Marilah kita menghidupi keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus. Dan semakin hari kita boleh semakin mengerti, boleh semakin bertumbuh dalam iman sesuai dengan pengenalan akan firman Tuhan. Dan biarlah semakin hari kita boleh semakin takut akan Tuhan, kita boleh semakin menghormati Tuhan, sehingga kita tidak seperti orang Israel yang tidak setia, tetapi kita menjadi orang-orang yang taat dan setia pada Tuhan, yang boleh menjalankan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami hidup bergantung sepenuhnya kepadamu, dan pakailah kami ya Tuhan sesuai dengan rencanamu. Kami memohon biarlah Allah Roh Kudus memimpin dan membimbing kami dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah pengalaman kita terus boleh menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan, dan biarlah firman Tuhan juga boleh menjadi senantiasa pedoman kita satu-satunya dalam kita melangkah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.